Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menghirup udara segar. Kita masih bisa memakan sesuatu yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan ini akan selalu menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat perjuangan beliau alhamdulillah kita merasakan nikmatnya iman, Islam serta ihsan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah hampir setengah bulan melaksanakan bulan puasa. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lalui bersama dan yang akan kita hadapi bersama menjadi puasa yang paling baik, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, berbicara masalah puasa tentu tidak luput dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Tahukah kalian kira-kira apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Dan bahkan bukan hanya membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada puasa baginya kecuali rasa lapar dan dahaga. Artinya ia sudah menahan untuk berpuasa, tetapi ternyata lapar dan dahaganya tidak bernilai pahala, karena pahala puasanya hilang akibat perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri sehingga menghilangkan pahala puasa. Adapun secara zahir, hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Memakan sesuatu apapun, meminum sesuatu apapun, memasukkan sesuatu apapun dari lubang-lubang yang ada di dalam anggota tubuh, maka itu berpotensi besar membatalkan puasa secara zahir. Sebagai contoh, ketika ada siang hari bulan Ramadan, ketika umat Islam, orang-orang yang beriman melakukan ibadah puasa, dia memakan sesuatu, misalnya memakan nasi atau meminum air, maka jelaslah dia tidak berpuasa. Atau dengan sengaja memasukkan suatu benda ke dalam hidung sampai mencapai batas-batas yang ditentukan sehingga membatalkan puasa. Begitu juga ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang dubur, maka itu membatalkan puasa. Begitu juga ketika ada orang yang ketika puasa menyuntikkan infus ke dalam badannya, meskipun suntikan tersebut tidak melalui lubang-lubang yang ada di dalam anggota tubuh, tetapi suntikan tersebut memberikan
protein yang banyak, memberikan sehingga menghilangkan rasa lapar, sehingga menghilangkan rasa dahaga dan menambah energi dalam tubuh. Itu juga membatalkan puasa. Di antara yang lain yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Artinya ketika dia melakukan sesuatu dan dia melakukan sesuatu yang bisa membuat muntah, misalnya mencelupkan tangannya ke dalam tenggorokan sehingga mengeluarkan sesuatu yang itu disengaja, maka batallah puasanya. Kemudian di antara pembatal puasa yang lain adalah kedatangan tamu bulanan atau haid bagi seorang perempuan, maka batallah puasanya. Begitu juga ketika seorang perempuan dalam keadaan nifas, ketika melahirkan dan pasca melahirkan, juga membatalkan puasa. Sedangkan bagi laki-laki, ketika melaksanakan puasa kemudian keluar air mani atau sperma dengan sengaja, maka juga membatalkan puasa. Begitu juga ketika seseorang yang sedang berpuasa tapi dia berniat membatalkan puasa, maka batal juga puasanya. Karena niat awal di malam hari, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Puasanya adalah seharian penuh. Tapi ketika dia berniat, aku hendak batal puasa, nah maka ada ulama yang mengatakan batallah puasanya karena niatnya sudah berubah. Kemudian di antara pembatal yang lain adalah jima atau bersetubuh di siang hari bagi orang yang sudah bersuami istri. Maka anak-anak yang berbahagia yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha menjaga agar puasa kita secara zahir, secara nampak memang tidak ada yang batal, memang tidak ada yang bisa membatalkan. Begitu pula kita berusaha menjaga puasa kita agar pahala puasa kita tidak hilang, agar puasa kita tidak sia-sia hanya dengan menahan lapar dan dahaga. Sebab di antara hal yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah ghibah, membicarakan tentang orang lain. Kemudian fitnah, menuduh orang lain dengan suatu tujuan yang tidak benar terhadap orang lain, itu namanya fitnah. Kemudian namimah, adu domba, ketika berpuasa kemudian memperbuat sesuatu yang mengadu domba sehingga membuat orang berselisih, maka juga hilanglah pahala puasa. Nah, anak-anak yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan setiap sesuatu yang menghilangkan pahala puasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai terbaik untuk puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah kuliah singkat yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.